lebih 80% lah umat Islam di Indonesia ini senang dengan Anies atau berharap Anies menjadi pemimpin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Cie-cie enggak kira-kira Egy Sujana ngeklaim bahwa 80% umat Islam di Indonesia itu menginginkan Anies Rashid Baswedan menjadi pemimpin. Di thumbnail Reply Harun dituliskan 80% umat Islam memilih Anies Rashid Baswedan. Apakah benar? Dari mana dia dapatkan data itu? Apakah cuma ngeklaim saja? Apakah cuma ngomong saja? Kalau cuma ngomong saja, saya juga bisa, anak TK juga bisa, anak SD juga bisa. Misal saya ngomong gini, 80% umat Islam tidak memilih Anies Rashid Baswedan. Bisa ngomong seperti itu. Kan bisa ngomong seperti itu. Ngawur aja ini Egy Sujana. Mari kita simak dulu nih pernyataannya yang bagi saya sangat lucu sekali. Dimulai dari dia mengkritik Anies sampai dia ngeklaim 80% umat Islam di Indonesia itu menginginkan Anies menjadi pemimpin. Hormat saya dengan Anies, saya tetap hormat, saya sayang beliau ya. Jadi posisi saya harus dipandang sebagai kritik, bukan kebencian. Cuma salah pahamnya buzzer-buzzernya juga. Itu ya. Sebenarnya buzzer tidak salah paham. Mereka mengutip, memotong pernyataan. Dan pernyataan ini bisa dipotong juga nanti besok. Itulah kekeliruan mereka. Jadi jangan kita yang dipersoalkan. Saya bukan kekeliruan mereka sengaja menyesatkan. Oh begitu. Ya, karena dibayar ya. Kekeliruannya adalah mereka yang tidak menonton secara komprehensif. Yes. Jadi itu ya sahabat era sekalian. Jadi tidak ada pemimpin yang sempurna. Ini Anies sudah digadang oleh Nasdem. Nasdem memang baru 59 kursi, masih kurang 56 kursi lagi. Ngambil PKS masih tanggung juga 50 kursi. Ngambil Demokrat 54 kursi. Jadi tidak bisa dengan dua partai, harus minimal 3 partai kalau Nasdem menggandeng partai bawahnya. Kecuali PKB ya satu partai. Tapi tiba-tiba seorang Egy Sujana mengatakan, oh jangan enak-enak saja dong Anies Baswedan dan timnya. Bikin dong gugatan presidensial threshold 0%. Nah, gimana Bang? Begini, Anies, anugerah yang Allah berikan, daya dukung umat yang luar biasa. Kalau boleh saya klaim kurang lebih 80% lah. Umat Islam di Indonesia ini senang dengan Anies. Atau berharap Anies menjadi pemimpin. Tetapi Anies apakah tidak menyadari atau pura-pura, saya tidak tahu. Tapi yang saya lihat di permukaan, Anies enjoy dengan konotasi 20%. Buktinya apa? Dia nggak membuat syarat apapun ketika Nasdem mendukungnya. Misalkan dia bisa katakan, oke saya mau, tapi tolong dong kita fokus ke 0%. Nah itu yang saya maksud Anies egois. Itu yang saya maksud Anies onani politik. Dia enak sendiri. Mudah-mudahan bagian ini nggak dipotong begitu aja ya. Ya jangan difitnah gitu. Ini kan argumen kebebasan berpendapat itu dijamin betul oleh undang-undang pasal 28 huruf E itu. Jadi oleh karena itu di dalam pengertian saya menilai Anies itu enak saja, dia harusnya ikut empati kepada program Bung Refli sendiri yang sejak awal kita bersama datengin MK, pernah menggugat juga sama-sama untuk 0%. Jadi nggak ada empati sedikit pun di situ. Dia menafikan perjuangan aktivis-aktivis lain. Karena kalau 20% dia enjoy dengan itu, nggak bakal mungkin ada muncul pemimpin yang kredibel di dalam konteks kesejarahan Indonesia. Karena terkungkung oleh 20% itu. Akan dipenjara oleh partai politik. Maka saya berharap, saya berharap kepada Anies yang dimuliakan Allah ya, karena dia sedang naik daun ya, insya Allah
tidak bermaksud muji-muji, kita Ya. bicara fakta saja. Ya. 80% yang dukungan umat ini coba dialirkan ke MK gitu loh. Untuk mendesak MK rubah itu kondisional objektif hukumnya itu yang harus kembali kepada 0%. Kendati MK sudah berpuluh kali menolak, Ya. bukan berarti tidak ada peluang. Itu bukan ada peluang, karena yang mendukung atau yang mengadukan persoalan ke MK itu limitasi masanya sedikit lah, Ya, kurang kuat lah kurang gerudukannya. kuat, kerudukan kurang. Nah kalau pendukung Anies yang militan, ya, saya berharap militan mau menggeruduk ke MK, nggak mungkin nggak terjadi, bos. 80% Oke. besar sekali. Jadi ketimbang kita teriak-teriak pakai lagu, pakai ini terus 0%, nothing gitu. Jelas ya. Dari mulai ketegangan yang kita lihat dari Refli Harun karena Egy Sujana dengan lantang mengatakan buzzer Anies Rashid Baswedan, dan seketika muka Refli Harun langsung karena mungkin merasa bahwa Refli bagian daripada buzzer Anies. Dan dia menyarankan agar video itu nggak dipotong. Tapi saya tayangkan, saya potong pernyataan jangan dipotongnya karena saya menginginkan untuk video itu diambil esensinya secara utuh juga, nggak menjelekkan, nggak ada niat dan maksud apapun, nggak ada. Cuma ya sama mengkritik. Nah ini kebebasan berpendapat kan. Karena saya ingin sekali membantah apalagi pernyataan Egy Sujana bahwa 80% umat Islam itu menginginkan Anies Rashid Baswedan memimpin. Apa nggak salah itu ngomong? Ngeklaim kan? Kalau boleh saya ngeklaim. Aduh, umat mana yang dukung Anies? Berapa persen dari umat Islam Indonesia? Saya kira, nah mulai ngeklaim lagi ya. Enggak lah, kita buktikan aja nanti di pertengkaran 2024. Dan Egy Sujana menyarankan untuk Anies, ya, untuk Anies pendukungnya yang 80% itu menggeruduk MK agar menghapuskan tuh presidensial threshold yang 20%. Dan kita bisa ambil di sini satu karakter Anies yang ditelanjangi oleh Egy Sujana. Itu dia hanya onani politik. Dia menari di atas dukungan masyarakat yang saya kira tidak nyampe 80% umat Islamnya. Tapi dia senang tanpa dia kemudian menghitung, tanpa dia kemudian memperhatikan, tanpa dia kemudian berjuang untuk menghapuskan yang 20% itu agar menjadi 0%. Jadi siapapun boleh mencalonkan, nggak terikat dengan 20%. Nah, Egy dengan tegas dan jelas menggamblangkan bagaimana sifat Anies Rashid Baswedan yang menikmati dukungan orang lain, yang entah dia bakal menjadi capres atau enggak. Ini masih belum nih, masih bakal nih, baru bakal aja udah seperti ini kan karakter Anies. Dan itu diterangkan oleh Egy Sujana. Ditelanjangi itu habis-habisan oleh Egy Sujana karakter Anies Rashid Baswedan yang sesungguhnya. Dan saya kira publik sekarang juga sudah tahu. Gerindra apalagi sudah mulai sadar. Ya, kemarin kita tahu sama-sama bagaimana ketika politisi Gerindra diwawancarai mengenai Anies Rashid Baswedan. Ya, dia kecewa. Berdarah-darah kami besarkan Anies Rashid Baswedan. Ternyata mau nyapres, bukan ngomong-ngomong. Padahal dulu pas dia jadi gubernur DKI ngelawan Ahok yang berdarah-darah, yang patungan, itu ya Gerindra. Tapi ketika sekarang mau nyapres malah tidak ngomong, tidak punya etika politik kalau kata Fahri Hamzah tuh. Tidak punya etika politik. Ya seperti itulah Bapak Anies Rashid Baswedan. Saya kira di sini sudah masyarakat harus tahu bagaimana karakter bakal calon pemimpin yang dipilih oleh Egy Sujana 80% umat Islam itu.
Aduh, kacau. Klaimannya itu 80% bos. 80%. Padahal di tahun-tahun kemarin yang didukung oleh kelompok mereka biasanya kalah. Berarti kan gak nyampe 80% dong. Prabowo kalah 2014. 2019 pun kalah. Didukung sama siapa coba Prabowo? Mereka. Sama kan kelompok yang mendukungnya kalah. Kalau 80% dari dulu sampai sekarang masih menang dong pastinya. Jadi saya ingin menegaskan bahwa apa yang diucapkan oleh Egy Sujana itu klaim latah. Klaim tanpa data. Sengaja buat menarik simpati umat agar memilihnya. Misal saya tidak termasuk orang yang 80% itu. Otomatis saya mikir, wah, ini ada orang yang 80% umat Islam memilihnya. Saya juga akan secara mungkin, saya juga milih ikut yang mayoritas, ikut orang lain biar pilihan saya jadi, kan itu. Terlepas terhadap kritikan Egy Sujana kepada Anies Rashid Baswedan, itu kritikan yang jujur, itu menelanjangi karakter Anies Rashid Baswedan yang sesungguhnya dari temannya Egy Sujana. Dan itu saya kira perlu dihitung oleh umat untuk memilihnya. Pantaskah orang yang punya karakter seperti itu, yang ditelanjangi sendiri oleh kawannya, oleh seniornya, memimpin Indonesia? Silakan tentukan pilihanmu, sikapmu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.